Ya, kita akan membahas tema sekarang ini tentang sejarah penulisan Alkitab, khususnya kalau kita bahas di sini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, tetapi saya nanti akan memperlengkapi dengan pembahasan mengenai yang sering santer dituduhkan, yaitu tentang Alkitab yang seolah-olah itu dituduh dipalsukan. Itu yang sangat penting, karena apapun yang kita sampaikan apabila itu hanya dikonsumsikan ke dalam, tentu itu tidak banyak masalah, karena orang Kristen sama-sama meyakini bahwa Alkitab itu diilhamkan Roh Suci sehingga bisa dipercaya keakuratannya. Tetapi ketika saya berbicara kepada forum yang lebih luas, bahwa sadar banyak orang itu sepanjang apapun kita berbicara itu sudah dipagari oleh kesimpulan seolah-olah. Padahal itu sebetulnya prasangka teologis bahwa Alkitab itu tidak bisa dipercaya karena Alkitab sudah dipalsukan. Nah, tentu kalau kita berbicara Alkitab, kita bicara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa disebut Perjanjian Lama? Sebutan ini adalah sebutan orang Kristen. Meskipun Alkitab itu untuk Perjanjian Lama tidak hanya dimiliki, diyakini, dipedomani oleh orang Kristen, tetapi juga oleh orang Yahudi sampai hari ini. Jadi sebetulnya yang disebut Perjanjian Lama Kristen itu sama dengan kitab suci Yahudi yang disebut Tanakh, yaitu Torah, Nebim, Ketubim, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan-tulisan suci. Nah, Yesus sendiri ketika berbicara tentang dirinya di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, dia mengatakan bahwa peristiwa via dulurusannya, peristiwa tentang kematian dan kebangkitannya, itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi dan Mazmur. Kenapa disebut Mazmur? Karena Mazmur itu urutan pertama dari sistematika kitab Yahudi yang disebut Ketuvim. Jadi dengan demikian kitab suci kita untuk Perjanjian Lama itu diimani, dipedomani oleh dua komunitas agama yang berbeda. Ini yang penting saya selalu tekankan. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, dan mereka masih menunggu-nunggu sang Mesias sampai hari ini. Orang Kristen berdasarkan kitab suci yang sama percaya bahwa Mesias itu sudah datang, dan itu adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Nah, tetapi meskipun demikian, kitab suci yang dipedomani itu adalah kitab suci yang satu. Nah, oleh karena itu sebetulnya orang Kristen itu ya memang asalnya dari Yahudi, mulai dari perpecahan Israel yang pertama, yaitu orang Samaria, sehingga mereka memiliki yang disebut Taurat Samaria. Itu perpecahan pertama. Kemudian ketika kerajaan Israel setelah kematian Raja Salomo terbelah menjadi dua, yang di utara itu wilayah Samaria atau kerajaan Samaria, yang di sebelah selatan itu adalah kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Nah, dari selatan inilah nanti disebut Yehudim. Kata Yehudim itu menunjuk kepada suku Yehuda, dan Yehudim itu bukan hanya sebuah entitas kebangsaan atau kesukuan, tetapi juga entitas keagamaan, keyakinan kebangsaan. Oleh karena itu terkait dengan ungkapan Yehudim yang merujuk kepada suku, juga merujuk kepada kata-kata Yahadut yang artinya Yudaisme, yang menunjuk gaya hidup, dan itu muncul kira-kira pada masa Hasmonaim atau Makabi dalam sejarah Israel. Nah, kemudian dari Yahudi itu nanti pada masa Makabi itu muncul berbagai macam aliran pemikiran atau aliran keagamaan, antara lain Sedukim atau Saduki, kemudian Parisi, ya, kemudian Yahudi yang berbahasa Yunani, yang di dalam Kisah Rasul itu masih bertahan disebut sebagai Helleniston, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itu ketika orang Yahudi berada di dalam
pemerintahan Alexandria, ya, zamannya Ptolemeus. Di sana kemudian Alkitab diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Nah, itu terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian setelah muncul aliran-aliran itu, yaitu aliran Yahudi berbahasa Yunani, tetapi Tauratnya masih Taurat yang sama, meskipun dipakai dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kemudian Saduki, Parisi, kemudian muncul lagi pada masa Yonatan Makabi, itu namanya Eseni, yang peninggalan bersejarah bagi kita adalah hampir seluruh perjanjian lama yang ditemukan dalam naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll, yaitu Eseni. Baru setelah itu muncul kelompok pengikut Yesus atau Kristianoi. Nah, Kristianoi itu ada dua, yaitu ada dua kelompok. Itulah yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 disebut tentang kelompok yang disebut Helleniston, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan kelompok Ibraios, yaitu orang Ibrani, maksudnya orang Yahudi yang berbahasa Aram. Dan ini menjadi anggota jemaat Kristus. Jadi mereka berada di Yerusalem, tempat ibadahnya juga masih disebut sinagoge. Misalnya disebutkan di dalam karya sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, ya, dan juga penemuan arkeologi dari Bet HaKnesset Haselihim yang ada di Senakel pada tahun 1948. Itu ditemukan eksistensi sinagoge yang percaya kepada Kristus, dan rupanya itu adalah rumah dari Maria, ibundanya Yohanan yang disebut Markus, penulis Injil Markus kedua. Jadi kalau kita bicara secara arkeologi, kekristenan itu awalnya dari Yudaisme. Tetapi kenapa nanti kemudian berpisah, itu tentu adalah sejarah yang panjang, ya. Karena setiap agama itu tentu akan muncul varian-varian pemahaman, pemikiran, bahkan nanti varian teks dalam kitab suci itu sendiri. Saya kira itu pengantar saya. Kemudian kita akan lihat ini dulu. Saya memberi judul satu kitab suci berbeda interpretasi. Saudara melihat ini adalah gambar dari salah satu naskah yang ditayangkan, Dead Sea Scroll, naskah Gunungan Laut Mati, yang isinya hampir seluruh kitab suci perjanjian lama. Yang di bawahnya itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang berdoa di Hakotel Hama'arifi, yaitu tembok ratapan, satu-satunya yang tersisa dari Bet Hamikdas, bait suci 2, yang dihancurkan pada masa Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Dan yang di bawahnya itu adalah gereja kubur suci, yaitu gereja kebangkitan Kristus, gereja Anastasis, yang ada juga di kota suci Yerusalem. Dan yang di sebelah kiri itu adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus kedua ke Yerusalem pada tahun 2000. Nah, perhatikan di situ saudara-saudara, Paus bersama Patriark Gereja Ortodoks, ya, bersama dengan seorang perwakilan Rabi Yahudi dan juga pejabat-pejabat pemerintah Israel. Kalau tidak salah juga hadir di situ adalah ketua Museum Yad Vashem, yaitu Museum Holocaust. Dan di sini ada gambaran selain kunjungan Paus itu untuk memperkenalkan bahwa gereja Katolik harus mulai melakukan sikap yang baru, yang tidak melakukan apa yang disebut mental antisemitisme, ya, karena pembunuhan Kristus itu bukan kesalahan yang harus ditimpakan pada seluruh orang Yahudi. Itu harus ditekankan di situ, sebab ada orang-orang Yahudi saleh yang waktu itu tidak terlibat di dalam penyaliban Kristus. Oleh karena itu sejak Konsili Vatikan II, sebutan Yahudi pengkhianat, Yahudi pembunuh Kristus itu sudah dicabut. Nah, karena itu kunjungan Paus ini sesuatu yang membarui hubungan yang sangat baik antara Yahudi dan Kristiani, dan di dalam
doanya di depan tembok ratapan itu juga Paus menyelipkan doa perdamaian sekaligus pengakuan bahwa orang Yahudi adalah umat perjanjian Tuhan. Nah, ini penting sekali karena pernah tegang antara hubungan Kristen dengan Yudaisme sekalipun adalah akarnya itu adalah sama. Nah, Paus di sini disodori oleh panitia yang menyambutnya itu adalah kitab suci, dan kitab suci itu adalah kitab Taurat, kitab perjanjian lama. Pertanyaannya sekarang, Paus yang Katolik, yang adalah pemimpin gereja yang tentu dibangun di atas dasar iman para rasul, ya, di atas dasar iman para rasul, bahkan di atas penunjukan langsung dari Kristus sendiri. Begitu juga patriark gereja ortodok yang itu juga merupakan gereja yang dibangun para rasul sendiri. Begitu juga dua ini jelas-jelas percaya Kristus. Sekalipun ya tentu ada varian-varian pemahaman teologis yang berbeda, misalnya antara Katolik, Ortodok, Protestan, tetapi itu tidak dijadikan masalah ketika kita berhubungan satu sama lain. Begitu kita masuk gereja kita masing-masing, ya sudah, pemahaman ada varian berbeda itu wajar. Dan ini juga terjadi pada agama apapun juga. Tetapi yang satunya dari perwakilan Yahudi itu sama sekali tidak percaya dengan Kristus. Tapi kenapa mereka hormat pada kitab suci yang sama? Karena itu menunjukkan keseakaran antara Yahudi dan Kristen. Tentu kalau misalnya itu disejajarkan dengan agama lain misalnya, yang juga menyebut nama Taurat, menyebut istilah Injil, tentu dia tidak akan mau hormat dengan hormat yang sama, ya, kepada teks yang sedang dibaca Paus, patriark, dan kalangan orang Yahudi itu. Nah, ini gambaran bahwa kekristenan dan Yudaisme itu sudah hampir 2000 tahun berpisah. Akan tetapi mereka masih memedomani buku suci, kitab suci yang satu, yaitu Perjanjian Lama. Belum lagi nanti Samaria. Samaria hanya percaya kepada kitab Taurat Musa. Nah, belum lagi juga ada aliran Yahudi tertentu, misalnya Karaid. Ya. Karaid itu berasal dari kata kara. Kara artinya membaca. Dan itu juga dikaitkan dengan nama kitab suci Perjanjian Lama selain Tanakh, yaitu Mikra. Mikra itu artinya bacaan suci. Nah, kelompok Karaid Yahudi ini juga sinagoganya besar di Yerusalem. Mereka hanya mempercayai 5 Taurat Musa. Jadi yang percaya 5 Taurat Musa itu dan menolak kitab Perjanjian Lama yang lain itu adalah orang-orang Saduki, orang-orang yang sekarang ini mungkin berhubungan tetapi tidak langsung dengan yang disebut Karaid, dan kelompok Yahudi Rabbinik, hasil reformasi dari orang-orang Yahudi khususnya dari Parisi ketika Bait Allah dihancurkan dan dia diberi izin oleh pemerintah Roma khususnya melalui Rabi Yohanan ben Zakkai untuk mendirikan sebuah yeshiva di kota Yabne, dan itulah yang kemudian nanti menjadi Yahudi Rabbinik yang kita kenal sampai hari ini. Jadi sejarah ini harus saya uraikan ketika kita berbicara tentang sejarah Alkitab sebagai sebuah introduction. Karena banyak orang yang hanya membaca teks tanpa melihat konteks, itu munculnya polemik yang tidak ada ujung pangkalnya, itu menjadi sebuah forum panggung latihan pidato atau latihan presentasi, tetapi itu klaimnya sudah sombongnya luar biasa. Dan ini forum-forum yang seperti ini tidak pernah saya datangi karena saya tidak suka dengan segala macam bentuk anti perdamaian dan melecehkan pihak lain yang berbeda. Dan sejak saya mendirikan Institute for Syriac Culture Studies, itu jalannya adalah jalan dialog teologis, bukan perdebatan-perdebatan yang sekarang ini sudah meninggalkan tata krama orang Timur yang seperti yang terjadi di dunia medsos. Jadi ini contoh kemudian ya. Sebelum kita memiliki, tentu kita bicara Perjanjian Lama dulu. Sebelum kita memiliki penemuan naskah Laut Mati tahun 1947, dan itu naskah itu dibuktikan secara uji karbon radio arang aktif
maupun paleografi, yaitu bentuk tulisannya. Tulisan-tulisan kunonya itu berasal dari abad kedua, abad pertama sebelum Masehi. Itu hampir mencakup seluruh perjanjian lama, kecuali satu yang tidak ditemukan di sana, yaitu The Book of Esther. Nah, sebelum penemuan Laut Mati itu kita memiliki naskah yang dinamakan naskah Masora atau Masoretik. 3 ragam naskahnya, yaitu Aleppo yang ditemukan di wilayah Syria, kemudian Leningrad yang ditemukan di wilayah Rusia, dan satunya adalah naskah Genisa yang ditemukan di Kairo, Mesir. Lalu ditemukanlah ini, naskah Laut Mati ini. Ini saya pernah kunjungi, ini sudah sering kali setiap tahun saya kunjungi, kecuali pandemi yang tidak kunjungi. Tahun 2014 kalau tidak salah dengan Pak Juanda juga ke sana. Ini adalah naskah Gulungan Laut Mati yang memuat Yesaya Yesaya lengkap, ya, Yesaya naskah yang lengkap dari pasal 1 sampai pasal 60. Itu disimpan di Shrine of the Books atau Hekal HaSefer di Museum Israel yang berdampingan dengan Knesset sampai hari ini. Jadi saudara bisa cek and recheck apakah kitab suci itu dijamin keakuratannya atau tidak. Bahwa di situ ada varian-varian teks seperti terjadi pada naskah kuno manapun, itu diakui, nanti akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Kemudian ini untuk lebih tepat atau lebih dekat menggambarkan problematik kita itu. Penemuan Laut Mati tahun 47, ini salah satu bukti yang tidak pernah ada pemalsuan kitab suci. Yang di sebelah kanan itu adalah naskah Laut Mati dari kitab Kejadian pasal pertama. Yang di sebelah kiri itu adalah naskah Masoretik dari kitab Kejadian atau Beresit, juga pasal pertama. Di situ kitab suci kita ya itu eksis, dimiliki oleh bahkan 3 komunitas yang berbeda. Untuk kitab suci Torah itu adalah Samaritan, Yahudi dengan berbagai macam alirannya, ya, dan Kristen juga dengan berbagai macam alirannya, Ortodok, Katolik, Protestan. Mereka memiliki ya varian teks, ya, perbedaan ortografi, tafsir, tetapi toh naskah sumbernya satu. Mungkin kita selalu bisa mengatakan ketika orang Kristen mungkin berdebat sama orang Yahudi tentang Mesias, ya, si Kristennya bisa mengatakan, kamu bisa lihat itu di Beresit pasal 3 ayat 15. Itu bicara tentang penderitaan Mesias. Orang Yahudi menolak, oh enggak, itu enggak ada kaitannya dengan Mesias. Bukankah Rabi A atau Rabi B mengucapkan itu adalah Mesias? Naskah yang dipedomani itu satu. Sekali lagi saya katakan, terlepas dari ada varian teks, tapi naskah yang dipedomani itu satu. Perdebatan semacam ini tentu tidak bisa dilakukan atau oleh suatu agama misalnya yang mengatakan percaya Taurat, tapi Tauratnya tidak mengacu pada naskah yang sama. Ini yang saya maksud keseakaran antara Yahudi sama Kristen. Dan saya kira di dalam hal ini yang menjadi peneliti naskah Laut Mati itu bukan hanya orang Kristen, itu banyak orang Yahudi dan Kristen bersama-sama. Sejak awal penemuan teks Laut Mati itu tentang temuan pertama, di situ ada Gesa Vermes yang Yahudi, di situ ada Profesor Sukenik yang Yahudi, tapi ada banyak teolog-teolog Katolik dari Ordo Fransiskan yang pertama kali sangat berjasa mengembangkan penelitian itu sampai hari ini. Jadi ketika ada upaya-upaya kaum polemikus yang kemudian hendak memisahkan kekristenan dan Yudaisme, itu ahistoris. Karena sampai hari ini pun di pemerintah Israel, ya sekalipun misalnya Rabi Yahudi tertentu mengembangkan sikap yang anti misionaris misalnya, itu wajar. Agama apapun terjadi, tetapi bukan jalan polemik yang harus kita lewati, tetapi jalan dialog. Coba Anda lihat bagaimana susunan orang-orang yang meneliti Qumran, bukan hanya orang Yahudi. Karena apa? Karena memang kitab ini bukan hanya miliknya kitab Yahudi. Orang Yahudi dari berbagai macam sekte merasa memiliki kitab yang sama, karena itu mereka punya background sejarah yang sama. Nah,
kita lihat mungkin itu nanti akan saya melihat ada varian bacaan, ada varian teks ya. Saya akan tunjukkan. Jadi mungkin barangkali banyak ceramah saya yang kadang dipotong-potong oleh pengunggah atau diberi judul yang bombastis sehingga saya ini ditampilkan seolah-olah sebagai seorang debater. Itu tidak pernah saya lakukan. Kalau saya bisa menjadi debater ya jauh sebelum zaman internet, saya sudah ke Israel, sudah ke Syria, sudah ke Timur Tengah. Dan saya tidak pernah melakukan hal seperti itu karena saya ini orang Jawa, ya background kebudayaan saya dan saya ngerti etika Jawa itu kan ya bukan dipertentangkan dengan Kristen, tetapi ini adalah ajaran tentang tata krama, kesopanan itu kan ditekankan sejak saya masih bocah ya. Memperhalus jiwa dengan tembang-tembang mocopat itu kan latar belakang saya. Dari sebuah keluarga yang sangat majemuk ya dan saling hormat menghormati, perbedaan agama ini harus dipahami. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan di dalam varian bacaan itu nanti akan saya tunjukkan antara orang Samaria dengan orang Kristen dengan dengan orang Yahudi dan Kristen tentu saja ketika bicara tentang Masoretik. Ya kita membacanya misalnya Kejadian pasal 1 ya bandingkan di Qumran itu. Mungkin terjadi perbedaan ortografi, tetapi untuk teks yang saya sebutkan ini sama. Itu setelah perkamennya itu bolong ya, itu kemudian disusul dengan kata baris pertama itu Elohim et hasamayim vi et zaaret. Nah, itu lengkapnya bisa dibaca karena itu di teks yang di Qumran itu usah dibaca di Masoretik. Beresit bara Elohim et hasamayim vi et zaaret vi aret kayita tohu wa puhu wa husek alfine tihom viruah Elohim rakwet alfine hamayim Yomer Elohim Yehi Orwe Yehi dan seterusnya, dan itu Anda bisa cross check itu baris pertama, kedua, ketiga, keempat dari naskah Laut Mati. Jadi membaca kitab suci itu kalau kita bicara tentang normatif untuk pedoman perilaku ya cukup dengan terjemahan. Ya toh? Tapi ketika kita bicara tentang keakuratan teks, tentang kedalaman-kedalaman perkembangan ortografi ya kita harus membaca naskah-naskah kuno. Saya kira itu. Kemudian ya ada banyak varian karena ini kan kitab suci yang sudah berkembang ribuan tahun, bukan hanya dari kelompok agama yang sama, dari kelompok agama yang berbeda-beda, tetapi mengacu pada teks yang sama. Kadang-kadang kita bisa menjumpai misalnya tulisannya sama, cara bacanya beda. Ya, misalnya Elohim itu ditulis dengan huruf-huruf yang sama, jumlahnya sama, yaitu huruf alef ya. Kemudian huruf lamet ini bukan E ya, A itu alef ya. Nanti tanda bacanya E, Elohim ya, huruf alef, huruf lamet, huruf E, huruf yod, huruf mim. Orang Samaria, dalam teks Samaria sama, dibacanya Aluwim. Orang Yahudi membacanya Elohim atau Elohim. Jadi D-nya dibaca dengan seperti ada sengaunya. Itu ada banyak orang Askenazim, orang Sephardim ya. Itu dibandingkan antara teks Samaria dari teks Beresit Qumran. Misalnya ini, ya. Ini kan teks kuno ya, satunya Samaria, satunya Qumran, satunya Samaritan, satunya Masoretik ya yang di sebelah kiri saya itu. Beresit bara Elohim. Nah, jumlah sekarang hurufnya sama Elohim pada teks Qumran. Tapi juga Samariatannya. Tapi bacaannya Beresit bara Elohim et hasamayim vi et zaaret. Orang Samaria membaca barasit bara aluwim. Nah, jadi apa? Tulisannya sama, cara bacanya beda. Yang kedua, tulisannya berbeda, cara bacanya sama. Nah, ini saya bandingkan antara teks kitab Kejadian Qumran, Masoretik dan Mazmur Qumran. Karena kita tahu dalam penemuan Qumran itu
ada berbagai macam cara penulisan ya, misalnya ini Dead Sea Scroll tahun 110 naskah Mazmur. Nah, di sini kata Ha Elohim ditulis dengan huruf He, Alef, Lamid, Vav, He, Yod, Mim. Jadi berapa huruf di situ? He, Alef, Lamid, Vav, He, Yod, Mim. Ada 7 huruf, tapi bandingkan dengan naskah Masoretik. Ada 6 huruf saja. Karena yang menentukan O itu tanda baca yang diletakkan titik diakritik di atas huruf lamid. Tetapi kalau dalam naskah Qumran untuk Mazmur ini, karena Qumran yang lain memakai tulisan yang sama dengan Masoretik misalnya, itu menggunakan apa yang dikatakan matres leksionis, yaitu huruf Vav mewakili U, huruf Alef mewakili A, huruf Yod mewakili I. Dan itu terjadi pada semua agama Semitik. Nah, perbedaan seperti inilah yang kemudian saya paralelkan ketika Anda menulis Pancasila dengan TJA, strip sila seperti zaman Bung Karno, dengan Pancasila huruf C seperti sejak ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Jadi saya berbicara ini sebagai contoh untuk memudahkan ya, ini yang apa yang sebanding dengan Pancasila C dengan TY, ini saya tunjukkan Mazmur Qumran ya dengan teks Masoretik. Nah, ini kedua, jadi tulisannya berbeda, cara bacanya sama juga artinya sama. Jadi yang pertama tulisan sama, cara baca beda, artinya sama. Yang kedua tulisan berbeda, cara bacanya sama, artinya sama. Yang ketiga, kita harus jujur mengatakan teks kuno manapun juga itu ya selalu ada varian seperti ini. Tetapi harus dilihat dari gambar besarnya tidak berubah. Tulisan berbeda, ini yang ketiga. Cara baca berbeda, maknanya beda. Nah, ini ada 2 hal yang seperti ini. Pertama karena motif konflik teologis, konflik politik seperti kejadian antara orang Samaria dan orang Yahudi. Kedua itu karena kekilafan salin. Tapi apa terjadi kekilafan salin? Naskah yang dianggap kilaf dengan naskah yang membetulkannya, dua-duanya dipelihara eksis, tidak pernah dihapus, tidak pernah dibakar, bahkan katalognya tersedia di berbagai museum dengan sangat mudah diakses lewat internet sekarang ini. Saya bisa berikan contoh ini. Misalnya ini. Ini adalah tulisannya berbeda, bacaannya berbeda, maknanya juga berbeda. Inilah kasus ketika orang Samaria ditolak oleh orang Yahudi dalam pembangunan Bait Suci yang kedua. Setelah pembuangan dari Babel berdasarkan dekrit kebebasan beragama yang dikeluarkan oleh Kores Agung. Bukan hanya orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi semuanya yang berada dalam penindasan Babel itu disuruh pulang ke negara masing-masing, bahkan diberi kebebasan membangun rumah ibadat sesuai dengan agama masing-masing, termasuk orang Yahudi. Maka kemudian mereka mau membangun Bait Suci kembali. Itulah setelah pembuangan dari Babel. Dan itu edik kebebasan beragama oleh Kores Agung itu juga ditemukan prasasti, yaitu silinder Kores Agung. Ya. Kemudian ketika mereka mempersiapkan pembangunan Bait Suci itu, orang Yahudi menolak orang Samaria untuk bergabung. Mengapa? Karena menurut pikiran orang Yahudi saat itu, orang Samaria sudah melakukan perkawinan campur yang mengakibatkan agama mereka, keyakinan mereka bercampur dengan suku lain, yaitu Babel, Hamad, Awa, Sefarwaim, ya, Kuta. Maka orang Samaria itu marah. Sebab menurut orang Samaria, kami tetap memelihara iman yang sama dengan Elohim yang sama, Elohim Israel itu. Lalu mereka membangun bait Allah tandingan yang ada di Gunung Gerizim. Nah, bait Allah yang di Gunung Gerizim inilah yang kemudian pernah dihancurkan oleh salah seorang dari penguasa Hasmonaim Yahudi, kerajaan Makabe, namanya Yohanes Hyrcanus.
Sejak saat itu dendam kesumat antara Yahudi dan Samaria, Samaria dan Yahudi itu terus berkecamuk sampai kemudian Kristus bertemu dengan perempuan Samaria itu ditanyakan, nenek moyang saya menyembah di sini, nenek moyang Anda di Yerusalem, di mana menyembah yang benar? Itu urusan bait suci. Ya satunya kemudian mengembangkan, nah ini bacaan yang berbeda, makna berbeda, tulisannya juga berbeda. Kalau Samaria dengan Yahudi kan tulisannya sudah berbeda. Bagi orang Samaria, tulisan Ibrani yang sekarang itu disebut tulisan Asurit, tulisan Asur. Dan mereka mengatakan tulisan kami lebih asli daripada tulisan Yahudi. Kayak gitu loh. Tapi apapun perbedaannya, Anda kan naskahnya ada. Anda boleh mengembangkan tafsiran yang macam-macam, naskahnya ada. Maka itulah yang saya jadikan pelajaran di kalangan Kristiani bahwa tuduhan pemalsuan kitab suci itu tidak ilmiah. Karena apa? Itu hanya prasangka teologis ya, yang kemudian disimpulkan sendiri adanya varian teks yang berbeda dituduh itu pemalsuan. Untuk mengatakan pemalsuan itu kan harus jelas itu motifnya apa, yang dipalsukan yang di mana, siapa pemalsunya kan begitu. Tapi soal teks yang berbeda, varian teks ini ya, ini bukan sekedar varian bacaan seperti yang terjadi pada kasus Beresit bara Aluwim tadi, yang pertama dan yang kedua. Ini jelas-jelas adalah berbeda. Misalnya di dalam ayat 2 itu dikatakan wa yomer Elohim, dan berfirmanlah wa yomer Elohimnya ada wa yomer kahna et bineka et gihiteka asar akapta et gitsak. Dalam naskah Yahudi, wilehleka el eret hamuria, dan bawalah dia ke tanah Muria. Ambillah anakmu yang tunggal Iskak yang kau kasih itu, dan bawalah dia ke tanah Muria. Tanah Muria itu ditafsirkan dalam kitab Tawarik itu adalah Yerusalem. Dan sejak saat Salomo membangun bait Allah di Yerusalem, ya, tapi orang Yahudi membacanya Yomer kahna et binika et yehitika aser ahapta et jitsak wilah leka el eret hamure, dan Mure itu ditafsirkan sebagai Bukit Gerisim, Bukit Gerisim yang ada di Nablus sekarang di wilayah Palestina. Nah ini memang benar tulisan beda, makna beda, dan juga bacaan beda. Tapi kasus seperti ini banyak terjadi pada kasus Taurat Samaria karena motivasi sektarian yang sudah saya sampaikan. Dan itu tidak pernah akan ada habisnya kalau kita bahas, karena apa? Bagi orang Samaria, mereka itu bukan seperti yang dituduhkan Yahudi, ya, dan Kristen tentu mengikuti teks Yahudi ini karena orang Kristen bagian dari Yudaisme yang di selatan tadi, Yahudut atau Yudaisme. Suku kebangsaannya adalah Yehudim tadi, seperti itu. Nah, bagi orang Samaria mereka itu somer hatorah, sebagai penjaga Taurat, dan mereka dengan halus sekali mengejek orang Yahudi bahwa bahasa yang kamu pakai itu bukan tulisan Ibrani, bukan tulisan Israel, itu tulisan Asur ketika kamu dibuang ke sana. Dan ini nada-nada polemik ini bukan hanya ada pada zaman modern, pada zaman kuno pun sudah ada. Sejak saya mengakrabi teks-teks kuno ini, jalan polemik itu jalan yang membuat orang cepat tua dan cepat marah. Tetapi jalan dialog itu, perbedaan keyakinan itu pun bisa kita buat gurauan, bukan mengguraukan, melecehkan, tidak. Tetapi merefleksikan masing-masing untuk apa kita harus bertengkar karena seperti ini. Itu yang sudah saya lakukan dengan komunitas Asram Gandhi di Bali, komunitas Paramadina, zamannya Cak Nur di Jakarta, teman-teman Gus Durian sampai hari ini. Jadi pahamilah, saya bukan seperti yang Anda pikirkan di medsos itu. Saya adalah saya. Supaya orang Kristen juga paham, membantu saya untuk tidak menjadikan saya sebagai jagoan untuk berdebat dengan pihak lain, itu bukan jalan saya. Saya lanjutkan. Sekarang itu 3B, ya. 3B itu adalah tulisan berbeda, bacaan berbeda, makna berbeda, tetapi itu motifnya salah salin, bukan karena perbedaan sektarian tadi. Misalnya, ini naskah Qumran, ya.
Maka jangan bingung kalau kita membaca terjemahan NIV berbeda dengan King James, berbeda dengan bahasa Indonesia lai, ya, itu ditulis misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu maka berserulah orang yang melihat itu. Nah, tetapi kalau Anda membaca di NKJ itu, then he cried as a lion, Lord, I am standing on my watchtower. Mana yang benar ini? Then he cried as a lion, atau berserulah orang yang melihat. Nah, dalam naskah kuno yang begini ini juga biasa. Jadi jangan membayangkan kitab suci itu sebagai sebuah buku yang muncul dari satu zaman, ya. Konsepnya aja berbeda kok Anda mau perdebatkan itu bagaimana. Satunya percaya kitab itu turun dari langit, yang dua tidak percaya Taurat turun dari langit. Itu masa itu konsepnya mau disamakan? Kan nggak sama. Itu adalah sumber salah paham dan menjadi bibit perpecahan, iri hati, kebencian, dan itu apapun agamamu, ketika kamu masih belum bisa menghilangkan semangat membenci kepada orang lain, Anda bukan pengikut Tuhan yang benar. Tuhan itu tidak pernah membenci, mengajarkan membenci orang lain atau mempermalukan orang lain di depan publik dan Anda bangga. Bukan itu ajaran Alkitab. Ya, karena apa di sini? Perhatikan, ketika terjadi perbedaan seperti ini, naskahnya itu ada, tidak dibakar, tidak disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Nah, misalnya, yang saya garis merah itu di bawah. Itu kan bunyinya haroeh. Haroeh itu orang yang melihat. Maka bacaan Qumran memang nanti teks Qumran ya dibaca begini. Wajikra haroeh al-misfah adunai. Maaf, ini saya beri titik-titik diakritik masoretik supaya untuk memudahkan pemahaman saja. Qumran tidak mengenal titik-titik seperti ini ya. Ini saya permudahkan untuk teman-teman yang belajar di STT seminari kan terbiasa dengan ikut seperti ini. Nanti jangan mengatakan Pak Bambang tidak tahu bahwa Qumran tidak punya ngikut seperti orang Yahudi. Ya saya tahulah, tapi tidak usah dipersoalkan yang begitu. Ini saya mengajar di STTI, jadi saya tahu karena yang Anda pelajari seperti ini, saya munculkan seperti ini. Ya kemudian kalau di dalam teks Qumran itu dibaca wajikra haroeh al-misfah adunai, maka di dalam teks masoretik itu dibaca wajikra aryeh al-misfah adunai. Kedua teksnya itu tersedia, dan sekarang bagaimana? Tergantung para penafsir, tergantung para teolog, para ekseget, itu untuk kenapa kok bisa menjadi aryeh. Konteksnya seluruh ayat itu tidak mengizinkan ada binatang muncul di tengah-tengah manusia. Makanya kemudian karena waktu itu belum ditemukan naskah Laut Mati ya, kemudian King James memberikan kata S di situ, seperti singa. Karena teksnya itu tidak ada. Dan S itu dalam King James yang lama disebut dengan ditulis dengan huruf kursif untuk membedakan bahwa itu tidak ada di dalam teks aslinya. Dan ini jujur lah. Sekarang jujur yang berikut, bagaimana orang Kristen menghadapi perbedaan-perbedaan teks seperti ini. Jadi ada varian bacaan, varian teks. Didata dengan jujur ini, coba dilihat. Ini yang terbitan yang disebut Torah Nevim Ketuvim dalam Biblia Hebraica Stuttgartensia. Di seluruh STT itu pasti mengkoleksi ini. Dan sekarang sudah diterbitkan bilingual Ibrani Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya. Perhatikan, pada ayat 8 Yesaya pasal 21. Ini saya keliru menulisnya, bukan 9 itu 8. Itu pada ayat 8 di atas itu setelah wajikra aryeh al-misfah adunai ya, pada baris ketiga ya. Sorry, mata saya tidak terlalu jelas ya. Angka 8. Sebentar. Ya, itu baris ketiga. Wajikra aryeh. Nah, di atas aryeh itu kemudian ada kodenya, dan kodenya itu Anda bisa lihat pada footnote yang di bawah. The footnote-nya itu ditulis hi haroeh. Jadi jujur diakui bahwa memang ada perbedaan, maka didata perbedaannya itu. Nah, sekarang Anda bisa analisis
perbedaan segitu banyak itu mempengaruhi gambar besarnya Alkitab? Enggak, tidak. Dan inilah yang disebut tradisi kritikus aparatus. Ya kalau Anda suka bertepuk tangan apabila agama orang lain didiskreditkan, ya Anda harus siap untuk kitab sucimu sendiri juga ditelaah secara kritik teks. Dan dalam pengalaman interaksi ya saya tahu tidak semua orang Kristen itu siap dengan dialog. Tidak semua orang non-Kristen juga siap dengan dialog. Bahkan ketika saya memprakarsai adanya satu dialog yang sebetulnya itu untuk kalangan yang terbatas, tapi karena berita itu keluar, ya saya pernah punya forum mau dibubarkan oleh Ormas Garis Keras. Ya, waktu itu ada di keuskupan dan saya belajar dari situ bahwa banyak dari komunitas keagamaan tidak mewakili agama itu, yang tidak siap melakukan kritik teks terhadap agamanya, tetapi sangat gembira kalau kitabnya orang lain diedel-edel itu. Ini menurut saya salah satu bentuk ketidakjujuran justru. Nah, saya sampaikan ini ya dengan supaya kita ini mencintai Indonesia yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika ini tanpa merusakkan dengan berbagai macam mentalnya orang Timur Tengah yang hitam putih seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang terakhir, tulisannya berbeda, bacaannya berbeda, tapi maknanya sama. Jadi jangan mengukur satu kitab suci yang muncul dari zaman yang berbeda-beda antara tahun 1400 ya, tarik tradisional itu penulisan Taurat zamannya Musa sampai tahun 90 Masehi. Tahun 1400 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 90 setelah Masehi. Nah, tentu kalau ada tulisan varian, tulisan berbeda itu ya itu malah sesuatu yang wajar dalam sejarah. Anda bandingkan bahasa Indonesia sekarang ejaan yang disempurnakan, Anda bandingkan dengan prasasti Trengganu abad ke-14 ya. Zamannya Islam sudah masuk di wilayah Melayu, kemudian Anda bandingkan dengan prasasti Batu Kapur, Kedukan Bukit zaman Sriwijaya. Kan itu cara tulisannya beda, tapi beberapa hal karena bahasanya berakar pada yang sama ya masih sama. Sekalipun ini konteksnya berbeda, saya hanya menjelaskan ini, saya untuk menunjukkan Anda tidak bisa mengukur satu kitab yang dimiliki oleh komunitas agama yang berbeda-beda dalam rentangan sejarah ribuan tahun dengan misalnya keyakinan paguyuban Ngesti Tunggal, di mana Pak Denarto mendapatkan wangsit menulis Sasongko Jati, tidak bisa. Ketika Anda membaca kitab Sasongko Jati, hanya Anda paham bahasa Jawa Kromo Inggil. Tapi Anda ketika Kromo Inggil atau ya Madio atau bahasa Jawa lah, Jawa Mataraman Islam. Tapi ketika Anda membaca Qumran, Masoretik, ya tidak sama, itu jaraknya 1000 tahun. Ya seperti Anda membaca prasasti Kedukan Bukit Trengganu dengan ejaan yang disempurnakan di Indonesia dan ejaan Malaysia dan Brunei gitu kira-kira. Dulu disebut kata baharu, sekarang jadi baru di Indonesia, baharu di Malaysia misalnya. Seperti itu contohnya. Nah, perbedaan ortografi ini di Qumran itu misalnya kalau kita membaca teks Masoretik itu kan Nafi Akim Lakem Miheref Ahikem Kamuka. Jadi seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Bagi orang Yahudi ini merujuk kepada nabi-nabi, rentetan nabi-nabi yang akan lahir dari kalangan Israel, di tengah-tengah Israel, karena berkaitan dengan ayat 15 sebelumnya ya, Nabi Mikir Beka Meaheka, ya, seorang nabi di tengah-tengahmu, berarti di tengah-tengah bangsamu, di tengah-tengah di antara saudara-saudaramu. Kalau orang Yahudi, karena teks ini diberikan kepada Musa dari suku Lewi, maka nanti nabi yang dijanjikan atau rentetan nabi-nabi itu akan lahir dari saudaranya Lewi, yaitu Yehuda kalau bicara tentang teks ini. Tetapi bagi orang Samaria, di tengah-tengahmu itu di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudaramu itu saudara Lewi, tidak hanya Yehuda, Yusuf,
karena orang Samaritan keturunan Yusuf misalnya. Perbedaan semacam ini silahkan didialogkannya, tidak apa-apa, tapi jangan ngarang-ngarang sendiri. Saya kira itu. Nah kemudian perbedaan ortografi ini misalnya di dalam teks Qumran itu Nabi Akim lahemeh, ada huruf H di belakangnya itu. Mihereb ahemeh, ya. Jadi ada huruf H di situ. Itu artinya sama ya. Kalau saya bandingkan seperti bahasa Indonesia, baharu menjadi baru, karena rentangan panjang. Nah ini tulisan berbeda, bacaan berbeda, makna berbeda. Ini naskah yang dikenal dengan The Messianic Anthology yang ditemukan di gua keempat Qumran, nomornya 175. Ya, saya lanjutkan. Nah, itulah ragam perbedaan ortografi di Qumran. Ini misalnya gulungan kitab Imamat, ya, ditemukan di gua pertama, kodenya 11 di gua 11, sorry. Gua 11 Ki, kodenya 1. Ditulis dalam aksara Paleo Hebrew. Itu masih dekat dengan aksara Samaritan tadi yang dipakai kira-kira asalnya dari tahun 250 sampai tahun 150 sebelum Masehi. Kemudian itu ada golongan kitab Nabi Yesaya yang ini Anda bisa saksikan di Kota Malang, replika dari naskah gunungan Yesaya ini, yaitu 1 Hi Isa. Isa itu Isayah maksudnya, itu Alef. Karena ini ada 2 naskah, Alef dan Bet, dalam aksara Ibrani Hasmonaim. Itu berasal kira-kira tahun 150 sampai tahun 50 sebelum Masehi. Lalu gulungan Bait Suci, ya, itu memakai aksara Ibrani Herodian yang lebih baru. Anda lihat ini sudah mirip dengan bahasa Ibrani sekarang. Dan naskah yang dikenal dengan kata-kata hikmat dari anak-anak terang ditemukan di gua keempat. Ini kira-kira juga berarti abad pertama sebelum Masehi. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini tidak saya bahas ya karena waktu, ini kita sudah membahas perjanjian baru. Tapi yang jelas metode yang sama itu dipakai juga dalam misalnya menganalisis perbedaan-perbedaan teks dari Mazmur. Kenapa orang Kristen dituduh membuat Mazmur sendiri, dan tuduhan seperti itu dari kalangan Yahudi. Itu biasa, yang begitu bagi saya itu ya dibuat lelucon saja lah. Nanti kapan didiskusikan. Saya itu kalau ke Israel ketemu dengan teman-teman Yahudi saya yang lama yang sekarang sudah tidak jadi gaet. Mereka kadang-kadang ketemu saya di restoran atau di toko buku. Dia ingat kita ketemu pertama tahun 95 ya, sambil kita guyon-guyon. Terus dia tanya kepada saya, "Kamu masih percaya Yesus sebagai Mesias?" Saya juga tidak marah. Ya saya percayalah. Terus saya jawab, "Kapan kamu percaya Yesus adalah Mesias?" "Ah, saya tidak akan percaya. Nanti seumpama Mesias yang kamu tunggu-tunggu itu adalah Yesus seperti apa?" Dia ketawa aja sambil meneluk pundak saya. "Tapi kopi saya dibayar." Itu biasa yang begitu itu. Tidak usah kita anggap, karena iman itu kan anugerah. Kita tidak usah harus militan-militan dalam makna kemudian harus menyakiti orang lain. Ya termasuk naskah ini yang dipersoalkan oleh orang Yahudi. Bahwa dari mana orang Kristen memiliki Mazmur yang berbunyi, "Mereka menusuk tanganku dan kakiku," itu di dalam teks Mazmur pasal 22. Tidak ada naskah itu. Yang ada itu adalah seperti anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, seperti singa tanganku dan kakiku. Coba teks Ibraninya kan di situ adalah kari yadai weriglai. Kari itu seperti ari, seperti singa, tanganku dan kakiku. Itu teks Masoretik. Di mana orang Kristen bisa dapat seperti itu? Nah, terus kemudian ditemukannya yang dinamakan naskah Nahal Hefer. Ini minta maaf, saya mau masang charger saya dulu. Silakan, Pak. Silakan persiapkan pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih. Ditemukan naskah Mazmur, potongan Mazmur dari Nahal Hefer, yang ternyata di situ ada bacaan, ya, bukan kari tapi karu. Coba itu huruf bijot seperti koma terbalik, satunya
huruf Vav seperti ndelewer ke bawah, itu kan tulisan kuno itu biasa yang seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat ya, ternyata bacaan mereka menusuk itu ada di dalam teks kuno. Tentu ini tidak bisa dilihat dari standar grammar Ibrani sekarang, itu yang grammarnya aja disusun pada zaman Masora kok. Ini kan tulisan Qumran, Anda tidak bisa memperlakukan grammarnya bahasa Indonesia yang disusun zamannya Yus Badudu untuk melihat bahasa Melayu zaman kerajaan Sriwijaya gitu loh, pola pikirnya. Ya, makanya kadang-kadang itu para polemikus itu sebetulnya mentalnya itu kan cuma mau menjatuhkan orang lain menang atau kalah. Dia tidak berpikir yang kedalaman-kedalaman yang dimunculkan dalam studi ilmu agama-agama atau teologi religiunum. Nah, apakah perbedaan semacam ini diantisipasi, diakui? Ya diakui, coba lihat ini. Ini adalah kritikus aparatus. Ya, kritikus aparatus dari Biblia Hebraica Stuttgartensia. Di sini dikatakan dalam ayat 17 itu ada dua naskah yang berbunyi karu. Yang diartikan mereka menusuk, tetapi ini adalah sejumlah kecil naskah Masoretik, ya, memuat kata karu. Sejumlah kecil naskah Masoretik. Sebagian besar adalah kari. Nah, itu ternyata ketika ditemukan naskah Laut Mati, itu memang ada bacaan karu. Yang seperti ini tidak usah juga orang Kristen tepuk tangan, kemudian memojokkan Yahudi Rabbi, tidak usah. Itu bukan mental kita orang Indonesia gitu loh. Orang di Barat masih bertengkar aja kita sudah mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa kok. Nah, saya lanjutkan sekarang pada Perjanjian Baru. Kita memiliki lebih dari 5.000 naskah asli Perjanjian Baru. Ya, ini misalnya naskah yang sekarang disimpan di Biblioteca Bodmeriana Switzerland. Ini akhir Injil Lukas dan awal Injil Yohanes. Perhatikan di situ, huruf-huruf Yunaninya itu belum ada titik koma, itu ya semua huruf besar ya. Enarki in holokos ke holokos in prostontion keteos in holokos. Oh, perhatikan. Dan ini yang di sebelah kanan itu yang sudah ditulis dengan huruf Yunani modern, Yunani Koine. Nah, terus kemudian perhatikan sekarang dengan perbandingan naskah PB dari manuskrip kuno. Kita percaya Herodotus sebagai bapak ilmu sejarah. Itu jarak naskah tertuanya dengan penulisnya itu sekitar 1350 tahun. Jumlahnya cuma 8. Yang paling besar itu tulisan Homer, Iliad. 643 itu pun jaraknya 1.200 tahun. Tacitus itu jumlahnya 20, jaraknya 1.000 tahun antara zamannya Tacitus dengan naskah tertentu yang ditemukan. Perjanjian Baru itu kita memiliki 5.000 naskah lebih, sebagian itu ditemukan hanya berjarak belasan tahun saja. Misalnya P52 yang sekarang disimpan di John Ryland Library yang ditemukan di Mesir. P66 yang tadi saya tayangkan itu disimpan di Biblioteca Bodmeriana Switzerland dan seterusnya. Ini bukti keakuratan teks-teks Perjanjian Baru. Ini contohnya ya, P52. Saya juga mengikuti logika polemik. Bagaimana itu cuma dikatakan itu naskah yang hanya sebesar ATM ya. Kalau ada naskah yang sebesar ATM itu bisa direkonstruksi berdasarkan naskah yang lebih luas daripada ber-ATM itu naskahnya ada. Jangan kemudian yang kecil dimasalahkan, yang besar itu ditolak gitu loh. Jadi makanya jangan jadi polemikus, itu tidak baik itu. Tidak baik untuk kesehatanmu, kesehatan pikiranmu, juga kesehatan hati nuranimu terhadap menyapa orang lain. Nah ini P66. Nah, kemudian muncul yang namanya kodek. Kodek itu sudah Alkitab berjilid ya, misalnya kodek Vatikanus. Anda bisa lihat ini, coba lihat pada baris ketiga, pada kolom ketiga baris kedua. Anda cocokkan dengan Alkitab yang ada sekarang. Akui Israel, Kurios, Hutios, Imun, Kurios, SS. Ini tuh Anda lihat. Tanpa titik koma pun sebenarnya kalau Anda cocokkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang Anda pelajari di STT, itu kan bisa dibaca dengan mudah. Itu ilmu katon masa nggak bisa dipelajari. Nah, jadi seluruh Perjanjian Baru itu ditulis akhir abad pertama. Karena apa?
seorang rasul yang meninggal paling akhir yaitu Rasul Yohanes meninggal di Efesus tahun 96, sementara Injilnya dan surat-suratnya satu kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90. Itulah untuk perjanjian baru dan bukan hanya dibuktikan dari teks perjanjian baru. Anda bisa buktikan kutipan-kutipannya dari murid-muridnya para rasul seperti tulisan Ignatius, tulisan Polikarpus dan banyak tulisan lain. Nanti munculnya yang dinamakan Codex itu ya, kemudian kanonisasi itu dimulai dari kanon Muratori sampai nanti kanon Kartago. Tapi sebelum Kartago abad keempat sudah ada kanon Muratori. Dan dari mana kita tahu Injil pertama ditulis Matius, yang ngomong itu muridnya Yohanes. Maka perlunya generasi awal para rasul untuk membuktikan bahwa kitab suci kita itu bisa di cross check kebenaran. Nah, saya kira itu Pak Juanda bisa sampaikan. Semoga kita bisa kembangkan di dalam percakapan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kita berikan aplaus, tepuk tangan di tempatnya masing-masing. Tapi saya senang sampai saat ini 100 tidak bergerak. Itu tandanya mereka serius. Habis ini pasti akan lapar. Nah, kita akan lanjut. Kita ada waktu kira-kira sampai jam 10 lebih sedikit lah, Pak Bambang. Ya. 10 lebih 15 boleh, lebih 30 boleh, karena ini waktu yang sangat menarik membahas tentang the historical of Bible. Ini menarik dan sangat begitu antusias. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Pak Bambang, saya langsung aja. Silakan yang raise hand ada, oke. Saya berikan kesempatan yang raise hand dulu, silakan Pak. Langsung ditanyakan Pak ya, silakan di-unmute dulu. Pak Anang silakan. Saya berikan waktu untuk Pak Anang Yulianto. Ya. Terima kasih. Shalom Aleihim. Shalom. Shalom. Luar biasa ini kesempatan yang sangat berharga bisa bertatap muka dengan jenengan. Sejarah Alkitab dan literasi ya pendukung memang tidak lepas dari pembawa atau pemberita atau pionir Injil ya Pak. Khususnya sampai ke Indonesia. Orang awam menyebutnya tahunnya misionaris. Padahal Injil bisa diterima khususnya di tanah Jawa. Sebut saja pelopornya itu atau pionirnya Tunggu Gulung, ya Sadrak yang dan lain-lain. Kalau boleh itu saya mengambil istilah mungkin Kristen Nusantara ya Pak. Soalnya baru-baru ini ada istilah Islam Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo, di mana melalui budaya dulu baru ajarannya. Ya mau diingkari terserah. Nah ini Pak yang ingin saya berdiskusi dengan jenengan. Bolehkah saya berpendapat bahwasanya tanah Jawa itu menerima semua agama? Ya, terlebih agama Samawi. Jadi spiritualitas Jawa itu lebih legowo dalam menerima ajaran agama itu. Nah, karena indikatornya kita tahu bahwa semua agama tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak dengan pendapat seperti ini Pak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun, Gusti berkahi. Terima kasih Pak. Silakan, ya, terima kasih. Yang pertama, memang budaya Jawa, sebenarnya budaya Nusantara bukan hanya Jawa ya. Ya Sunda, ya Bali, ya Sumatera, sebenarnya semuanya. Itu menerima agama-agama itu santai-santai aja ke orang-orang kita ini. Ya, semua agama diterima welcome, dan itu misalnya terdapat dalam naskah Sunda yang dikenal dengan Siska Kandak Pingkarsian. Nah, naskah Sunda itu memberi salam pada semua agama. Ongkara nama Siwaya misalnya. Itu kan salam kepada orang-orang Hindu Siwa. Tapi juga sembah Ringhulun Risang Panca Tatagata. Tetapi itu salam kepada Buddha. Katanya Siska Kandak Pingkarsian naskah itu, Karsian, supaya semuanya menjadi baik. Nah, itu kan kalau nanti dikontekskan dalam budaya Jawa, ini kan dari Sunda ya, itu yang namanya Memayu Hayuning Bawono.
Itu luar biasa loh kearifan lokal seperti ini. Itu yang hilang dari kita sekarang ini. Gara-gara pionir budaya hitam putih, lorek-lorek jam songo mati itu, butuh lorek jam songo mati itu kan, itu merusak Indonesia itu. Makanya jangan bernafsu jadi polemikus. Itu merusak Indonesia itu. Perbedaan itu bisa dirayakan, ya sekalipun setiap agama memiliki misi masing-masing, itu enggak apa-apa. Itu saya tuh sering kali dikritik sama orang Kristen misalnya. Pak Bambang kenapa sering menyebut Nabi Muhammad? Kan Muhammad bukan Nabi. Itu kan sopan santun sosial. Masa saya menyebut Nabi Muhammad itu disalahkan? Nabi saya kan bukan Muhammad. Ya toh? Tapi ketika saya mengakui istrinya orang lain sebagai istri, masa saya salah? Mungkin dia punya wilayah masing-masing. Ketika saya mengakui Pak Juanda, bagaimana kabar istri Bapak? Kan bukan berarti saya pertentangan dengan istri saya, kan itu loh. Itulah cara pikirnya orang Nusantara. Makanya Siska Kanda Karasian mengatakan sembah ring hulun, risang panca tata gata. Itu kan jelas ritualnya orang Buddha. Tetapi sebagai orang Hindu yang lebih dulu datang, dia mengatakan bakti kepada Siwa. Kan itu kan. Kemudian kedua ada hierarki ketaatan. Mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti dewata, dewata bakti diyang. Mangku bumi itu pate, berbakti pada raja, raja kepada dewa. Pada kata ista dewata itu dewa tertinggi, itu Tuhan yang Maha Esa itu. Makanya dalam bahasa Batak dari kata dewa itu menjadi debata. Seperti vihara menjadi kata biara. Coba. Alkitab bahasa Batak kan menyebut debata. Opung-opung kita bilang debata mula jadi nabolon kan, itu kan sebenarnya unsur-unsur Sanskrit yang dikelola dengan baik. Sekalipun orang Kristen tidak menyembah debatanya orang India, itu sudah jadi bahasa Indonesia gitu loh. Nah, kemudian ketika zaman Majapahit itu masih di atas lagi. Di atas debata itu ada yang itulah yang disebut Tuhan. Itu pun bahasa asli Nusantara, maka muncul kata menyembah Tuhan sembahyang. Nah, jadi welcome semua agama, tetapi tidak kehilangan jati diri. Makanya tanhana dharma mangrua, kebenaran itu hanya satu. Terserah pilihanmu masing-masing. Nah, kemudian terutama agama Samawi, enggak. Bukan hanya agama Samawi. Justru agama Samawi itu yang merusak perdamaian. Enggak, Samawi itu kan sebetulnya klaim teologis itu. Samawi itu agama langit, kemudian diartikan dipertentangan dengan agama bumi. Lah apa ya orang Hindu mau disebut agama bumi? Apa ya orang Konghucu yang percaya kitab suci dari langit itu agama bumi? Kan enggak. Semuanya berasal dari surga, tapi surganya masing-masing gitu loh. Jadi kalau kita menyebut agama Hindu, agama bumi, saya pernah dimarahi Profesor Mada Titip dari Parisada Hindu Dharma. Terus Pak Bambang jangan mengatakan kami ini agama bumi loh. Ya, setiap agama berasal dari surga katanya. Ya Pak, saya kan tadi mengutip tulisan orang lain, bukan tulisan saya. Ya tapi harus diluruskan itu, enggak ada agama bumi, agama langit. Semua agama asalnya dari Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Itu lebih fair, ya saya kira itu. Oke, matur nuwun Romo Guru. Ini lumayan banyak, Pak. Langsung ada pertanyaan dari YouTube. Pak Bambang, bagaimana dengan pembakaran kitab Taurat yang tertulis dalam kitab 1 Makabe 1 ayat 56 dan 57 sehingga adanya tuduhan bahwa kitab orang Yahudi telah mengalami pemalsuan karena peristiwa tersebut. Bagaimana kebenaran peristiwa tersebut dalam tinjauan sejarah? Terima kasih, Pak. Iya, sekarang gini. Tek-tek historis itu harus kita dengar. Tetapi persoalannya itu begini. Persebaran naskah itu kan masih ada. Jadi katakanlah ada Taurat yang dibakar ya. Tetapi sebetulnya varian-varian Taurat itu misalnya Samaritan di situ ada. Ya, orang Samaria itu kan sebelum Makabe misalnya. Gitu loh. Jadi makanya jangan hanya membatasi sejarah agama Yahudi itu hanya pada Yudaisme, karena sebelum itu ada orang Samaria. Ya kalau misalnya yang dibakar pada masa setelah Samaria itu terjadi, ya kalau itu terjadi harus kita akui terjadi. Tapi kan ada Taurat sebelumnya,
Nah, seperti itu kira-kira. Maka kita tidak boleh melakukan generalisasi dalam penyimpulan sejarah. Oke. Kemudian Pak Bambang, ada yang berpendapat bahwa kitab PB itu berbahasa Ibrani. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, tunjukkan naskahnya mana kan gitu kan, persoalan gampang sekali kan. Kita tidak boleh segala sesuatu dasarnya adalah tafsir tanpa dilandasi oleh teks. Jadi kalau maka silakan masuk sekolah teologi ya supaya belajar yang baik. Jadi gini, yang namanya kritik metode kritik itu kan tidak hanya metode kritik teks ya. Ada kritik bentuk, kritik teks, kritik sastra. Ya sekalipun kalangan Injili itu sangat hati-hati dengan metode kritik selain kritik teks ya. Sebab sekarang misalnya kritik bentuk, ya, misalnya itu contoh ya. Kritik bentuk itu misalnya doa Bapa kami di dalam Lukas kenapa lebih singkat daripada doa Bapa kami dalam Injil Matius. Kan itu kan? Kemudian dia mengemukakan teori bahwa segala sesuatu yang lebih sederhana itu pasti lebih tua. Nah, kemudian yang lebih sophisticated itu pasti lebih mudah. Itu kan sebetulnya teori evolusi yang dimasukkan ke dalam studi teologi. Karena dalam teori evolusi manusia kan berkembang dari yang paling sederhana sampai yang saling canggih. Hanya dengan metode kritik bentuk saja tidak cukup. Karena apa? Pertama, teksnya sendiri mengatakan, ya pertama memang antara Kodeks Vatikanus memang lebih singkat, tetapi dalam kodeks Tectus Septus, kodeks kalau tidak salah itu Bisai, itu memang lebih luas. Nah, ini masih bisa dipersoalkan lagi karena apa? Biasanya tradisi Bizantium itu membaca teks-teks kitab suci itu selalu dikaitkan dengan teks liturgis. Nah, tetapi kalau katakanlah misalnya Kodeks Vatikanus yang dijadikan rujukan dan banyak penerjemahan kitab suci, sehingga teks dalam Injil Lukas lebih singkat, itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa teks Matius itu pengembangan gereja bukan sabda Yesus asli, tidak cukup. Karena apa? Pertama, karena di dua tempat yang berbeda itu diajarkan. Kalau Anda pergi ke Israel, doa Bapa kami Matius itu sebetulnya pola doa jemaat, ya itu diajarkan Yesus dalam bagian khotbah di atas bukit, tempatnya di Galilea. Nah, sementara yang namanya Injil Lukas ya, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Itu konteksnya di Yerusalem, jadi dua tempat yang berbeda ini loh. Jadi seperti ini mestinya pemahamannya ya. Jadi tidak mudah untuk itu, tapi ya tidak sulit sebetulnya kalau kita mau benar-benar menggumuli itu. Demikian nih kira-kira. Oke, terima kasih. Lanjut dari kolom chat, Pak Bambang. Dalam Kejadian 1 ayat 1, kata Elohim menurut Pak Bambang apakah plural of Trinity ataukah plural of Majesty? Dan apakah dasar pemikiran Pak Bambang tersebut? Oh iya, terima kasih. Nah, kalau ini bukan sekedar studi kritik teks, ini sudah masuk ke ranah penafsiran teologis ya. Kata Elohim itu sebetulnya pluralis majestatikus. Jadi itu jamak keagungan. Nah, jamak keagungan seperti ini ada dalam kitab suci ya. Makanya sekalipun Elohim itu jamak, tetapi kata kerjanya menciptakan itu adalah tunggal. Maka beresit bara Elohim. Nah, tetapi ini tidak serta-merta begitu mudah orang mengatakan Tritunggal atau bukan Tritunggal, tidak semudah itu. Jadi artinya mesti lebih dalam lagi kita pahami ya. Pertama gini, terkait dengan jamak tadi juga kalau dia ditanya itu merujuk Trinitas atau tidak, makanya saya tunda dulu jawabannya. Saya tunda jawabannya artinya begini, supaya kita tidak terlalu mudah menyederhanakan masalah. Jadi yang terkait dulu yang saya sampaikan. Kejadian pasal 1:26 itu dipahami oleh banyak bapak gereja sebagai bukti ketrinitasan. Kemudian
statement ini dibantah oleh orang Yahudi Rabinik maksudnya, bahwa kata kita di situ itu adalah pasukan malaikat yang dikenal dengan sidang surgawi. Jadi itu tidak terkait dengan Tritunggal. Orang Kristen sudah kaget dengan jawaban seperti ini. Jawaban saya tidak terlalu ekstrim. Dikatakan menurut Pak Bong bagaimana? Ini termasuk bukan sekedar Elohim itu jamak kebesaran, jamak keagungan, atau jamak dalam pengertian diarahkan pada Tritunggal. Tidak sederhana itu. Saya sampaikan, ini contoh ya, contoh. Ketika orang Kristen berkenalan dengan studi Ibrani untuk pertama kali, itu kan terkaget-kaget. Memang harus diakui bahwa banyak sekali cara-cara pikir Kristen Barat ini yang kadang-kadang kehilangan akar. Ya, itu harus diakui. Kemudian saya sampaikan begini, coba kalau kamu belajar, jangan hanya pada tata bahasanya. Memang betul. Marilah kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Marilah kita buat itu tidak menunjuk kepada penciptaan kreasi nihilo. Ya, karena kata asah itu menunjuk kepada membuat. Tetapi ketika Tuhan berfirman, maka diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya. Di situ kata tunggal. Ketika mencipta itu hanya Allah. Jadi Tuhan itu hanya mendeklar rencananya untuk menciptakan manusia itu menurut tafsiran Rabinik kepada malaikat-malaikat. Wah, itu langsung dipertentangkan. Wah, kalau ini bukan Tritunggal kan itu kan. Kalau saya enggak begitu. Saya tanya, ini gaya ini guyonan saja. Saya tanya, terus gini, Mas. Seumpama sampean percaya bahwa Tuhan itu berbicara kepada malaikat, oke, misalnya itu benar. Karena secara gramatika itu enggak salah. Ya, oke, secara gramatika tidak salah. Tapi saya mau tanya, itu kan waktu Tuhan menciptakan manusia, malaikat sudah diciptakan, jadi enek koncone diajak ngomong. Ya toh? Nah sekarang pertanyaan, ketika malaikat belum diciptakan, terus Gusti Allah ngendikan karo sapa sekarang? Ayo sekarang jawaban. Ketika malaikat belum diciptakan, terus kata kita itu untuk siapa? Oh, malaikat itu rung enek. Kamu kan membatasi ketika ruang dan waktu sudah ada. Ya, sehingga manusia diciptakan untuk mengisi ruang dan waktu itu kan. Nah sekarang bayangkan, sebelum bintang fajar anak-anak Allah bersorak-sorai itu kan menggambarkan penciptaan malaikat. Sebelum malaikat diciptakan ini, terus Gusti Allah bicara dengan siapa kan? Oh ya sulit ya Pak, ya makanya Tritunggal itu ngelmu tua, gak gampang kok pahami kalau sekedar gramatika bahasa itu tinggi sekali. Jadi artinya gini. Kalau Bapak gereja memahami itu Tritunggal, karena dia berpikir lebih mendalam daripada yang menafsirkan itu hanya teks sastra. Karena apa? Itu kan urusan sebelum segala abad. Makanya kalau pengakuan iman yang lahir dari Bapa sebelum segala abad itu jangan dilecehkan. Yang kita lecehkan otak kita sendiri yang tidak sampai dengan bahasanya para Bapak gereja itu loh. Jadi artinya saya memahami keragaman teks, ya, saya memahami gramatika, ya. Tetapi berpikirlah lebih mendalam. Ketika Tuhan waktu itu belum menciptakan malaikat, terus yang diajak diskusi siapa? Ya toh? Makanya jangan hanya membaca tulisan-tulisan Rabinik. Bacalah misalnya tulisan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Misalnya Philo sekarang. Philo mengartikan itu logos, yang diajak bicara Tuhan itu adalah logos. Logosnya sendiri berarti di dalam diri Allah itu ada kejamaan. Kejamaan ini bukan kejamaan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda, bukan. Itu yang disebut diskresi non separati, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan karena wujudnya hanya satu, Allah, firman-Nya dan rohnya. Saya kira itu. Jadi saya mengakui dua-duanya. Ya, artinya itu jamak keagungan, tetapi kalau ditafsirkan jadi Tritunggal, salahnya di mana? Ya, coba perhatikan tulisan-tulisan Rabinik yang juga banyak spekulasi. Kadang-kadang ayatnya tidak ada kaitannya antara misalnya pohon di Libanon dengan bait Allah yang dihancurkan, kok dihubung-hubungkan? Nah, ini orang Kristen menghubungkannya logis, kok ditolak sekarang. Gitu loh, kira-kira. Ya, saya kira itu. Oke, menarik Pak. Ini ada sedikit tambahan. Ada mahasiswa STT tanya, apa kesulitan orang Yahudi yang ngerti bahasa Ibrani tidak bisa menerima Tritunggal? Itu sambungan tadi. Mungkin
ditambahin dikit-dikit gitu Pak. Oke. Ya persoalan Tritunggal kan bukannya soal persoalan bahasa, itu persoalan ya kalau secara iman itu adalah anugerah Roh Kudus ya secara iman ya, tapi Tritunggal itu tidak hanya dibangun di atas dasar bahasa, itu pemikiran yang mendalam gitu loh. Jadi ketika Philo itu adalah seorang filosof Yahudi yang hidup pada abad pertama. Sekalipun Philo itu artinya gagal mendamaikan pemikirannya dengan monoteisme Yahudi, makanya dia mengatakan logos. Jadi Philo itu menafsirkan Tuhan berbicara kepada siapa dalam Kejadian 1 ayat 26. Philo ini Yahudi loh. Dia bukan Yunani, dia orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan dia tergila-gila dengan filsafat Yunani. Dia mengatakan itu logos. Logos itu firman. Tapi Philo gagal mendamaikan. Dia mengatakan bahwa logos itu deuterotheos, Allah kedua. Lah ini tidak cocok. Ketika Yohanes menulis tentang logos, dia mengatakan en arki in ho logos, pada mulanya ada logos, ki ho logos en prostontion ki theos in ho logos, dan theoslah logos itu. Ketika firman itu adalah Allah, maka tidak ada dua entitas kekal dalam diri Allah. Hanya ada satu entitas kekal. Karena logos itu adalah Allah sendiri. Justru gereja yang bisa mendamaikan itu dengan Tritunggalnya. Karena teks itu ada dalam kitab suci. Lalu keberatannya apa orang Yahudi kok tidak pakai itu? Ya pertama karena memang begini, antara pikiran orang Yahudi dengan cara pikirnya analitik orang Yunani itu beda. Tapi tidak berarti kekristenan menjadi pengikut Helenis loh. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani kata Hellenis itu artinya orang Yunani dengan filsafat Yunani. Tetapi kalau Elliniston itu adalah orang Ibrani yang berbahasa Yunani. Jangannya dibatasi bahasa Ibrani saja, ya. Jadi pengakuan tentang Tritunggal itu tidak hanya tergantung pada teks Ibrani, karena ada banyak ya varian-varian budaya, pemahaman yang itu sendiri digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Misalnya Septuaginta. Septuaginta itu menerjemahkan lebih tepat karena kata almah itu artinya bisa anak gadis, bisa perawan, bisa perempuan muda, maka diterjemahkan Parthenos itu jelas-jelas berarti perawan itu. Ya itu kira-kira seperti itu. Jadi Tritunggal itu bicara tentang hakikat Allah. Maka ketika orang Yahudi menolak itu ya enggak apa-apa, itu pilihan. Tapi artinya gini, ketika dia menolak Tritunggal, yang jelas bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu substansi. Jadi tidak ada tiga oknum yang terpisah, tapi disebut pribadi karena ada pusat kesadaran. Pertanyaannya gini, Allah itu kasih. Misalnya. Kasih Allah itu kekal apa tidak? Ya kekal Pak. Kalau tidak kekal bagaimana? Berarti Allah mengasihi. Kalau kasih itu tidak kekal, berarti tidak ada sasaran kasih. Yang mengasihi, yang dikasih, dan kasih itu sendiri. Nah kalau Tuhan itu mengasihi sejak awal, yang dikasih tidak ada. Karena alam semesta kan belum diciptakan. Ketika alam semesta belum diciptakan, dia sendiri, nggak duwe konco, ya kan? Karena marilah kita menciptakan manusia, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu kan malaikat sudah ada. Nah sebelum malaikat ada, Tuhan ngomong sama siapa? Loh makanya dia ciptakan makhluk Pak, supaya dia bisa komunikasi. Berarti karena kesepian dia menciptakan makhluk. Ya enggak, kalau enggak berarti ada kekekalan dalam diri Allah itu yang lebih daripada satunya bilangan. Maka ketika Tuhan mengatakan Allah itu kasih, ada yang dikasih itu firman-Nya sendiri. Untuk membahasakan yang rumit-rumit ini, maka gereja mengatakan itu persona. Tapi persona di sini bukan persona Semar, Gareng, Petro, Bagong yang jejer berbaris, itu tidak. Maka dikatakan diskresi non separati, distingsi non divisi. Jadi artinya apa? Berbeda-beda, tetap bisa dibedakan, tak bisa disamakan, tak bisa dipisahkan, lalu juga memiliki kekhasan secara tak terbagi. Itulah Tritunggal sebetulnya. Nah, sekarang bandingkan dengan pemahaman Yudaisme. Apa yang kekal, yang praeksisten? Nama Sang Mesias, ya. Kemudian tahta Allah, nama Sang Mesias itu kekal. Tapi kekalnya nama Sang Mesias, kekalan eksistensi Mesias. Sebelum ciptaan ada, Mesias sudah ada. Ini kekal. Takhta suci juga kekal. Pertanyaannya, yang kekal
tapi tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu, tetapi dia bukan Allah. Lalu statusnya apa? Ada dua yang kekal itu kan ya tidak diawali waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Ya toh? Nah, sekarang kalau Allah itu kekal, artinya Allah tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Nama Sang Mesias itu kekal, berarti tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Kan gitu kan? Takhta suci juga kekal, seperti itu. Kalau dimaknai itu kekalan seperti itu, berarti ada dua yang berdamping-dampingan, kekal. Ini apakah monoteis? Makanya Philo gagal ketika dia mengatakan Tuhan berdialog dengan logosnya, tapi logos disebut Deuterotheos, Allah kedua. Alkitab Perjanjian Baru mengatakan logos itu adalah Allah, Yohanes 1:1. Makanya tidak ada dua yang kekal. Nah, itu perlu sesi tersendiri saya kira yang seperti ini. Ya, mungkin kita belajar lagi tentang Tritunggal dari sudut pandang bapak-bapak gereja misalnya. Tunggu lagi, Kanitra bikin lagi, Pak. Nah, sekarang lanjut ke yang PB, Pak. Di kolom chat ini, Shalom Pak Bambang, ada pendapat bahwa penetapan kanon PB terdiri dari 27 kitab karena pengaruh kuat dari Kaisar Konstantin dan Athanasius, Uskup Alexandria. Sehingga ada banyak kitab-kitab yang tidak dimasukkan dalam PB. Mohon penjelasan Pak Bambang. Ada tekanan tidak, Pak? Sekarang gini, membaca sejarah itu jangan sepotong-sepotong. Membaca Konstantin jangan hanya baca ensiklopedia Britannica, ensiklopedia Americana. Baca tulisan langsung tentang Konstantin. Misalnya ya kehidupan Kaisar Konstantin, Hayatu Kaisar Konstantin, itu saya hanya membaca dalam terjemahan bahasa Arab. Karena waktu saya kuliah di Kairo itu mau baca yang bahasa Yunani nggak punya uang saya. Maka yang paling murah itu kan terjemahan bahasa Arab. Tapi saya janji akan memperlengkapi sumber primernya karena bahasa Arab kan juga terjemahan. Tapi terjemahan bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian Konstantin. Lalu Anda lihat sejarah Konsili Nikia itu misalnya Anda baca dari karya Sokrates Skolastikus itu kan hidup sejaman kan. Hidup sejaman dengan konsili itu. Jangan hanya baca konsili dari ensiklopedia umum, apalagi dari tulisan polemik. Perhatikan di situ. Athanasius itu adalah orang yang pernah mengalami pembuangan oleh Konstantinus Agung. Konstantin itu pernah membuang Athanasius karena Athanasius itu tidak mau berdamai dengan Arius. Jadi 10 tahun setelah Konsili Nikia itu digelar, ya, kaum Arian mengadakan konsili tandingan yang didukung penuh oleh Konstantin. Dan saat itulah Athanasius itu dituduh Konstantin atas laporan musuh-musuhnya gereja waktu itu, yaitu Arius, bahwa dia telah mencegah pasokan gandum dari Alexandria ke ibu kota Konstantinopel. Konstantin marah dan Athanasius dibuang. Athanasius mengalami pembuangan di zaman Konstantin itu kalau tidak salah 4 atau 5 kali. Jadi bagaimana orang menyimpulkan bahwa Athanasius dipengaruhi oleh Kaisar Konstantin? Konstantin sendiri bukan seorang agamis yang terlalu peduli dengan perbedaan doktrin. Itu pun kalau tidak ada sosok yang namanya Hosius dari Roma, tidak akan terselenggara pertemuan teologis itu. Karena Konstantin pernah membatalkan niatnya mengunjungi Alexandria karena dia tidak mau mendengarkan perdebatan antara kaum Arian Arius dan gereja Alexandria. Itu tidak betul. Karena apa? Sebelum Konsili Kartago di zaman setelah abad keempat itu, pada zaman abad keempat tahun 375 kan, itu sudah ada pembicaraan tentang kanon. Salah satunya adalah kanon Muratori. Sebelum itu, kita bisa membaca misalnya kutipan-kutipan Perjanjian Baru mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada tulisan yang paling awal. Misalnya, doa Bapa kami sudah dikutip di dalam karya buku yang dikenal dengan Didache. Didache termasuk Apostolic Fathers. Buku ini merupakan buku katekisasi terkuno di dunia karena ditulis ketika Rasul Yohanes masih hidup. Di situ ada 2 jalan yang dikutip Injil Matius. Di situ ada doa Bapa kami persis dengan doksologinya dalam Injil Matius. Jadi jangan hanya membaca pada teks abad ke belakangan, tapi kita melihat runutannya dari zamannya
para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai nanti misalnya Yohanes kepada Papias, Yohanes kepada Polikarpus, Polikarpus kepada Irenaeus. Irenaeus menulis apa? Tentang Adversus Heresis, 4 jilid yang dia ceritakan tentang adanya Injil Yudas yang dipakai oleh sekte Kain. Itu kan tahun 180. Itu sudah merata sampai kemudian pada zamannya Irenaeus dia mengatakan hanya ada 4 Injil yang mewakili 4 penjuru angin. Itu tahun 180, jangan hanya dipotong Konstantin. Itu Konstantin itu menjadi makanan yang genit bagi orang-orang yang anti gereja, sebetulnya. Terus kemudian gayanya kalau ngomong, karena Athanasius itu sebutlah dengan sebutan yang hormat. Sebutlah Alkhides Athanasius, jangan Athanasius memang atau tetangga kita yang jualan jagung bakar itu. Itu orang yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi iman Kristen, bagi Kristus itu loh. Saya menyebutnya dengan hormat Alkhides Athanasius. Kalau enggak mau nyebut dengan sebutan santo karena itu diidentikan dengan Katolik, karena Protestan enggak punya santo, hanya punya santoso, sebutlah dengan sebutan bahasa Aram, Mar Athanasius Arasuli atau Alkhides Athanasius. Kenapa sebutan Arasuli? Karena dia memiliki jalur yang bersambung pada para rasul. Jadi dengan kita mengatakan karena Athanasius dengan Arius, itu enggak sebanding dong. Arius itu keluar dari kebenaran gitu loh. Jadi contohlah orang Islam ketika memahami tokoh-tokohnya. Coba bandingkan ketika orang Islam bicara tentang sanad hadis, kan hormat sekali pada tokoh-tokoh itu. Kita ini terlalu liberal, makanya kita digerogoti oleh keliberalan kita sendiri dalam berpikir. Itu saya kira Pak Juanda. Oke Pak, ini kira-kira Pak, ini menarik juga Pak. Saya mau bertanya, tolong dijelaskan tentang hubungan kitab Raja-Raja dan Tawarik, karena ada beberapa perbedaan dalam 2 kitab tentang umur Raja Ahazia, 2 Raja-Raja 826 dengan 2 Tawarik. Perumuran Pak. Oh ya, begini, kitab ya itu saya banyak pemikiran. Kalau Anda membaca buku yang berjudul Dictionary of the Bible Difficulties, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Gandumas ya, Dictionary of the Bible Difficulties. Jadi dictionary untuk kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Nah, salah satunya perbedaan antara teks umur Ahazia ketika menjadi raja itu dibahas di sana. Tetapi dalam buku itu ya, ada yang saya kurang setuju ya. Di situ dikatakan bahwa itu terjadi salah salin. Terjadi kesalahan salin. Saya hanya berani mengatakan itu adalah kesalahan salin apabila ada salinan yang dibandingkan. Kayak misalnya tadi, dalam kasus teks laut mati dari Yesaya pasal 21 ayat 8 dengan teks Masoretik, itu kan ada naskah yang dibandingkan. Ya. Nah sekarang mana naskah yang dibandingkan itu memang aslinya memang berbeda kok itu. Nah kalau memang aslinya berbeda, jangan kita menuduh ada salah salin. Septuaginta juga mengatakan kalau tidak salah mengatakan hal yang sama. Berarti begini, kalaupun mungkin itu terjadi perbedaan, harus dicari pada jalur yang lain. Nah, saya berpikir begini, kata berumurlah 22 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Satunya menggunakan kata berumurlah, jadi secara harfiah begitu. Berumurlah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Yang satunya jelas Arbaim, itu 40 ya. Arbaim, Ben Arbaim Ustayim. Jadi 42 tahun sanah Ahazia bimulku. Berumurlah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Satunya itu berumurlah 22 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Mana yang kita ambil? Teks ini dua-duanya tidak mendasarkan itu umur saat apa. Jadi cuma dikatakan berumurlah 22 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Satunya berumurlah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Berarti ini tidak jelas menunjuk kepada
umurnya Ahazia atau umur apa? Nah, penjelasan yang mungkin masuk akal adalah yang 42 itu adalah umur dari dinasti jahat yang diteruskan dari Omri, karena konteksnya kisah itu adalah tentang kitab itu ya, tentang menceritakan tentang siapa Omri, siapa Ahab ya. Kemudian kerajaan Yehuda itu bersekongkol dengan kerajaan utara. Maka kalau dihitung dari zamannya Omri sampai Yoram Ahazia, jadi itu persekutuan antara kerajaan selatan kerajaan utara, itu persis 42 tahun. Kapan berapa tahun Omri memerintah, berapa tahun Ahab memerintah, berapa tahun Yoram memerintah, sampai pengangkatan Ahazia itu 42 tahun. Sementara yang satu berbicara tentang umurnya Ahazia sendiri. Dan ini lebih masuk akal karena apa? Karena bapaknya Ahazia saja umurnya 32. Masa anaknya umur 42. Jadi kira-kira sebanding begini. Berumurlah 50 tahun misalnya ini tidak benar-benar dicek, kan itu perumpamaan. Berumurlah 50 tahun ketika SBY dilantik presiden. Berumurlah 70 tahun ketika SBY dilantik presiden. Ini misalnya. Berumurlah 70 tahun ketika SBY dilantik presiden, itu umurnya Republik Indonesia. Berumurlah 50 tahun ketika SBY dilantik presiden, itu umurnya Pak SBY. Itu lebih masuk akal. Dan itu didukung oleh sebuah temuan arkeologi yang disebut batu Mesa yang ada di kerajaan Yordan, ditemukan di kerajaan Yordan, di mana orang-orang Moab itu sangat kesal hati mereka karena mereka selalu ditindas oleh orang Israel sejak zaman Omri, yaitu 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun yang lama itu apabila dihitung dari Omri sampai peperangan yang terjadi dengan Israel, yaitu zamannya Yoram, itu memang 40 tahun. Nah, ketika itu kemudian Ahazia diangkat menjadi raja. Jadi kisah tentang peperangan Raja Mesa dari Moab dan Alkitab itu dan Yoram Raja Israel itu dicatat dalam prasasti Batu Moab atau prasasti Mesa. Itu saya kira. Oke, Shalom Pak Bambang. Terima kasih buat kesempatan bertanya. Saya orang Kristen awam, lahir Kristen. Saya baru tahu kalau ternyata Alkitab itu sekompleks itu. Pertanyaan saya sebagai orang awam. 1. Apakah untuk beriman kepada Tuhan harus paham dulu arti teks asli dan arti yang benar? 2. Apakah arti teks hanya satu arti saja? Bolehkah kisah Alkitab dipahami sesimpel pengalaman dan semampu saja? Seperti misal ketika saya baca Yesus memecah roti, maka saya mempercayai kalau Yesus sanggup memenuhi kebutuhan umatnya. Hanya itu yang saya mampu pahami. Apakah salah? Ya tidak salah. Maka kan saya selalu mengatakan begini. Orang Kristen itu kalau membaca kitab suci yang penting ngerti. Walaupun tidak paham kompleksitas bahasa asli. Kalau orang Islam itu yang penting asli walaupun rata-rata tidak mengerti. Nah itu kan, kenapa? Karena dalam Islam tidak sekompleks Kristen. Karena kitab suci Quran itu kan muncul dari satu zaman, satu nabi, ya toh? Jadi kan nggak sulit, seperti Anda bandingkan kisah hidup Jokowi dengan Indonesia dari ambang sejarah sampai zaman Jokowi, kira-kira seperti apa? Ketika Anda bicara tentang kerajaan Sriwijaya, apakah Anda bisa menemukan klepon di sana? Kalau tidak ada bukti historis makanan yang namanya klepon, ya jangan ngarang-ngarangan gitu kan. Nah sekarang, orang nonton opera Jawa menceritakan tentang Raja Gajah Mada yang Patih Gajah Mada yang misalnya diperankan oleh Pak Kirun. Sementara yang menjadi rajanya itu sedang ditunggu keluar oleh para prajurit. Lalu sambil nunggu sang raja, mereka minum kopi.
Dan kopi itu adalah kopi kapal api karena kebetulan yang nyponsori adalah pabrik kopi kapal api. Pemahaman orang awam pasti mengatakan, oh iya ya, wah asik sekali Gajah Mada minum kopi. Terus dia ingat, kita ke warung depan di situ ada kopinya. Nah, langsung ingat, berangkat di dekatnya Hotel Mirama itu ada kopi, saya sering minum di situ. Ya, pertanyaannya sekarang, pertanyaan orang awam kan nggak salah, itu normatif. Jadi artinya pesannya itu adalah bagaimana kita nyantai sajalah sekalipun kita mau menghadap raja, gitu ya. Disimpulkan kalau kecuali kita menghadap Tuhan kita harus benar-benar, kalau menghadap raja tidak ada sesuatu yang harus terlalu ditakuti. Kan nggak salah orang mengatakan, itu kan norma yang bersifat umum. Tapi menjadi salah ketika membayangkan zaman Majapahit ada kopi yang namanya kapal api. Karena kopi sendiri masuk ke Indonesia baru tahun 1590-an yang nanam VOC. Jadi satunya bicara di ranah historis, satunya berbicara di ranah normatif. Yang Bapak tanyakan itu di ranah normatif itu betul. Ya, tapi di ranah historis tidak cukup. Nah, ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu cukup kita mengatakan seperti itu. Tapi kemudian jangan mengajar kepada orang lain, pengalaman pribadi kita jadikan doktrin, itu yang tidak boleh. Saya kira itu, Pak. Jadi makanya kalau kita memahami dengan simpel kita, ya itu enggak apa-apa. Orang awam harus begitu. Tapi ketika Alkitab ini diberitakan kepada orang lain, ya, diberitakan kepada orang lain yang paradigmanya berbeda, definisi tentang wahyu berbeda, pemahaman tentang Tuhan berbeda, ya harus melompati lebih daripada sekedar norma, tetapi bicara tentang sejarah, arkeologi, teks asli. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk konteks ke gereja, enggak usah terlalu rumit-rumit, itu sudah betul itu. Nah, saya kira itu. Saya mau dicerahkan kembali bagaimana sejarah singkat penyusunan Alkitab yang sekarang ini, mengingat banyaknya sumber-sumber tulisan yang beragam. Siapa yang mengumpulkan dan memutuskan sehingga menjadi Alkitab sekarang? Itu aja, Pak, buat pegangan kita. Suwun. Ya, untuk perjanjian lama itu jaraknya panjang. Ini nggak sama dengan apa ya? Saya bilang Alkitab itu bukan kitab suci dari satu zaman. Untuk perjanjian lama, gereja tidak melakukan apa-apa. Gereja ngikuti saja apa yang ada di sebelumnya karena orang itu dari Yahudi. Jadi mulai dari pengumpulan perjanjian lama itu, misalnya di zaman Yosefus itu kan sudah ada daftar-daftar kitab suci perjanjian lama, itu nantinya diterima oleh orang Kristen. Kemudian untuk perjanjian baru, ya pertama-tama gereja itu ya sudah ada ketika perjanjian baru belum ada kan. Lalu kemudian dikumpulkan lewat tulisan-tulisan muridnya para rasul, dibacakan di depan jemaat. Seperti dulu Tuhan bicara kepada para nabi yang dibaca perjanjian lama. Sekarang ini kita mesti bagaimana belajar dari para murid Yesus yang dibaca perjanjian baru. Maka Injil disebut memoir para rasul. Nah, itu berjalan alamiah saja. Jadi kalau misalnya kitab Wahyu terlambat dikenal di timur, di barat sudah dikenal, enggak usah resah, karena Anda jangan bayangkan zaman dulu seperti zaman sekarang. Ya, karena di barat ini kan memang Rasul Yohanes adanya di Patmos pertama kali itu. Terlambat diterima di timur itu wajar yang seperti itu. Tapi dalam proses kesejarahan, ketika munculnya bidat Markion, yang dia mencoba untuk mengubrak-abrik kitab perjanjian baru, lalu gereja bertindak. Atas hak siapa ya? Hak para rasul. Karena yang dilakukan oleh gereja kan murid-muridnya para rasul, yang dilantik oleh para rasul, lalu dilantik oleh muridnya para rasul, lalu itu bertindak. Atas dasar apa kamu mau mengubah kanon saya? Lalu muncullah kanon Muratori. Ya, itu reaksi terhadap Markion. Dan nanti puncaknya itu pada surat-surat Paskah dari Alhites Athanasius Arastuli dari Alexandria, kemudian Konsili Kartago. Itulah jadilah kita perjanjian baru. Saya kira itu. Yang mengumpulkan siapa? Gereja, bukan orang per orang. Gereja sebagai komunitas rasuli. Maka kebiasaan itu dilanjutkan dari Kisah Para Rasul. Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Jadi Alkitab itu bukan produk perorangan. Itu produk umat beriman. Saya kira itu.
nyambung yang itu Pak Bambang, pengkanonan itu dilakukan apakah untuk keperluan kekristenan saja atau ada faktor lain, Pak? Yaitu tadi kanon pertama kali merupakan reaksi karena kitab-kitab dibajak oleh kelompok lain. Itu kelompok yang mengaku diri Kristen tetapi dia tidak memiliki tidak memiliki kesinambungan dengan para rasul, yaitu Markion. Markion itu sekte pengikut dari Gnostik yang kemudian mengembangkan lebih ekstrim yang disebut dengan doketisme. Jadi dia menganggap bahwa Yesus itu tidak pernah benar-benar jadi manusia, lalu dia mengubrak-abrik kanon. Injil Matius dibuang, Injil Markus dibuang, Injil Yohanes dibuang, tapi Injil Lukas diterima. Tetapi begitu dia lihat ada silsilah Yesus, ada kelahiran Yesus dari seorang perawan, 3 pasal pertama dibuang sama Markion. Lah kenapa dibuang? Karena menurut dia, Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia, maka bagaimana ada silsilahnya? Lah kan gereja marah, itu miliknya gereja, miliknya para rasul mau diobrak-abrik sama Markion. Maka gereja melakukan yang namanya kanonisasi. Dikenalah yang namanya kanon Muratori, itu reaksi dari bidat Markion yang pertama kali. Saya kira itu. Oke, kita sudah jam 10:07. Saya tahu Anda mau tanya apapun Pak Bambang pasti jawab. Saya yakin sekali. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang semangat belajar histori atau suka bahasa, beliau ISIS di Malang itu ada bagian pendidikan khusus. Itu ada kalau zaman belum ada pandemi, bisa seperti nongkrong di sana 2 minggu begitu atau 1 bulan, Anda bisa belajar, tentu ada biaya khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak atau cucu atau teman yang Anda ingin ajak belajar, bisa ke beliau. Saya tahu pertanyaan ini nggak akan selesai, Pak. Tidak akan selesai. Ya, selain itu bisa ikuti kelas-kelas saya setiap Selasa dan Jumat di webinar ya. Itu tematik, terus kemudian kalau Anda mau lebih dalam lagi, bisa mengikuti itu kursus bahasa Ibrani yang diampu oleh tim ISCS. Saya kira itu. Ada lagi, Pak? Kursus bahasa Ibrani setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Silakan dicatat. Sabtu pagi. Apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Ada yang minta bahasa materinya Arab juga, Pak. setiap Senin dan Rabu. Ya, bahasa Arab juga ada setiap hari Bahasa Arab Senin dan Rabu. Senin dan Rabu, ya. Bahasa Indonesia sehari-hari, tiap hari belajar di sana. Oke, ada lagi? Saya pikir itu dulu ya, karena tentu tidak akan pernah selesai ini. Namun ada satu terakhir, ada dari Pak Oktav, Pak. Minta tolong Bapak menutup dengan melafalkan doa Bapak kami dengan bahasa Syria atau Arab. Terserah Bapak. Itu dikabulkan apa enggak? Atau Mbak Safa deh? Enggak, dia di pasar sekarang. Oh, ke pasar dah? Ini kan lagi puasa ya, di gereja Koptik puasa, jadi dia cari makanan yang syami, yang menunya cocok dengan menu puasa. Silakan Pak, mau? Oh ya, mari kita ya langsung. Setelah itu saya serahkan ke Bu Yeni ya untuk sesi ini. Mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian teman-teman yang belum sempat terjawab karena ini sudah lebih 10 menit. Kita harus selesai jam 10, tapi ini sudah 10 menit pas setelah selesai berdoa. 10 lebih 10 itu bonus dari Pak Bambang untuk kita semua. Saya persilakan Pak Bambang menutupnya dengan doa Bapak kami. Setelah itu saya serahkan ke Bu Jenny. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim walibni warahil kudus al ilahu waqid amin. Kireleison, kireleison, kireleison ya Burham, ya Rabbburham, ya Rabbburham. Allahumma aj'alna mustahakin anakula bisukri abana lati fis samawat yataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis sama'i katalika 'alal ardh subhanaka fafana adina al-yawm waghfir lana dzunubana kama nakfiru nahnu aidan lil mudnibina ilaina wa la tudkhilna fit tajribah lakin najina minasirir bil masihi ya surabina li analakal mulka wal quwata wal masda ilal abad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wa rahil kudus ilahu waqid. Amin.